Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Miftah Huda dari jurusan Sistem Informasi. Dengan mata kuliah Kalkulus 2 akan menjelaskan materi kalkulus yaitu integral dalam penerapan bangun ruang. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 contoh soal mengenai integral dalam menentukan volume bangun ruang. Soal nomor 1, tentukan volume bangun ruang yang dibentuk oleh perputaran daerah yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan akar sin x dan sumbu x 0 sampai pi dengan pusat putaran sumbu x. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara penyelesaian soal nomor 1 ya. Nah, di sini kan terdapat grafik nih. Grafik dari bangun ruang tadi. Di sini ada fx sama dengan akar sin x, ada pi per 2, sini ada pi. Nah, kita bisa melihatnya langsung bahwasannya jari-jari sudah terdapat di grafik ini, yaitu dilambangkan dengan rx. Maka jari-jari dari bangun ruang adalah rx sama dengan fx sama dengan akar sin x. Jari-jarinya sudah kita dapatkan, maka bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus. Sini merupakan rumusnya ya. V sama dengan pi batas atas B batas bawah A Rx kuadrat dx. Nah, kita input saja ke dalam rumus tadi, yaitu pi integral batas atas pi batas bawah 0 akar sin x pangkat 2 dx. Karena di sini masih dalam bentuk akar ya, akar sin x kuadrat, maka belum bisa kita integralkan, sehingga kita uraikan terlebih dahulu bentuk akarnya supaya bentuk akar hilang. Kalau kita uraikan akan menjadi akar sin x dikali akar sin x sama dengan sin x. Setelah sin x kita dapatkan, baru kita integralkan ke dalam bentuk pi integral batas atas pi batas bawah 0 sin x dx. Sin x dx kalau kita integralkan akan menjadi pi min cos x dengan batas atas pi batas bawah 0. Nah, min cos x ini masih memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga batas atas kita input ke dalam min cos x, dan batas bawah pun sama, kita input ke dalam min cos x, sehingga kita dapatkan min cos x ditambah cos 0 sama dengan min cos 180 derajat ditambah cos 0. Cos 180 derajat menghasilkan min 1. Cos 0 kita dapatkan 1. Karena di depan cos 180 derajat terdapat tanda min, maka kita kalikan min dengan min 1, sehingga tandanya berubah menjadi positif 1. Setelah kita dapatkan 1 tambah 1 plus 1, kita kalikan dengan pi yang di depannya, sehingga pi dikali 1 tambah 1 yang menghasilkan 2. Nomor selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu soal nomor 2, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x min x pangkat 3 dan sumbu x range-nya 0 sampai dengan 1 dengan sumbu putarannya adalah y. Untuk cara penyelesaiannya, di sini kan terdapat grafik ya, yaitu bahwasannya ketebalan delta x mengindikasikan bahwa x merupakan variabel dalam proses integrasi yang akan dilakukan. Maka jarak antara pusat persegi panjang dengan sumbu putaran adalah
dilambangkan dengan Px sama dengan X, dan tingginya adalah Hx sama dengan X min X pangkat 3. Maka volume benda putarnya yaitu bisa kita hitung menggunakan rumus V sama dengan 2pi integral batas atas B batas bawah A Px Hx dx. Ya, 2pi integral batas atasnya 1, batas bawahnya 0, X dikali X min X pangkat 3 dx. Sebelum kita integralkan X min X pangkat 3-nya, kita uraikan terlebih dahulu X dikali X ini, sehingga X dikali X adalah X kuadrat, dan X pangkat 3 dikali X yaitu X pangkat 4, sehingga 2pi integral batas atas 1 batas bawah 0 X kuadrat min X pangkat 4 dx. Setelah itu kita dapatkan integral di atas tadi. X kuadrat ini kita integralkan menjadi X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 5 per 5. Batas atas 1, batas bawah 0. Oke, karena di sini masih terdapat batas 1 dan batas bawah 0, maka batas 1 kita input ke dalam X pangkat 3 dan X pangkat 5, sehingga menjadi seperti ini ya, 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 per 5 pangkat 5. Setelah kita input batas atas ke dalam X pangkat 3 dan X pangkat 5, baru kita bisa menjumlahkan dengan 2pi seperti dikali 1 per 3 dikurang 1 per 5. Nah, ini juga belum bisa kita jumlahkan karena ada yang harus diuraikan, yaitu 1 per 3 dikurangi 1 per 5. Penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu menjadi 15. 5 per 15 dikurangin 3 per 15 sama dengan 2 per 15. 2 per 15 ini sudah kita dapatkan, maka kita kalikan dengan 2pi. Nah, 2pi dikali 2 per 15. Langsung saja 2 dikali 2, sehingga 4pi per 15. Nah, 4pi per 15 tersebut adalah hasil dari volume benda putarnya. Untuk nomor terakhir, yaitu soal nomor 3, tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh putaran daerah yang dibatasi oleh grafik dari Y sama dengan akar X dan Y sama dengan akar X pangkat 2 terhadap sumbu X, seperti yang ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Ya. Di sini kan terdapat grafik nih ya. Nah, di sini ada Y sama dengan akar X. Sini ada Y sama dengan X pangkat 2, dan di sebelah kanan ada benda putar. Kalau dilihat dari luar, ini merupakan bagian yang akan kita hitung. Nah, dari grafik di atas dapat ditentukan bahwa jari-jari luar, yaitu dengan lambang Rx, sama dengan akar X, dan jari-jari dalamnya Rx sama dengan X pangkat 2. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus pi integral batas atas B batas bawah A Rx kuadrat dikurangin Rx kuadrat dx. Langsung kita input ke dalam rumus yang di atas, pi integral batas atas 1 batas bawah 0 Rx tadi bernilai akar X.
kita masukkan menjadi akar X pangkat 2 dan Rx pangkat 2 bagian jari-jari di dalamnya, yaitu bernilai X pangkat X kuadrat. X kuadrat di pangkat 2. Nah, ini kan masih dalam bentuk belum sederhana semua ya. Akar X pangkat 2 harus kita sederhanakan, dan X pangkat 2 kuadrat harus kita sederhanakan juga. Maka akar X pangkat 2 disederhanakan menjadi akar X dikali akar X, dan X kuadrat pangkat 2 kita tambah pangkatnya menjadi X pangkat 4, sehingga hasilnya X min X pangkat 4. Setelah kita dapatkan X min X pangkat 4, baru kita integralkan ke dalam bentuk Pi integral batas atas 1 batas bawah 0 X min X pangkat 4 dx. Diintegralkan X menjadi X kuadrat per 2 dan X pangkat 4 menjadi X pangkat 5 per 5. Namun di sini masih ada batas atas dan batas bawah. Seperti kayak cara yang di atas, batas atas kita input ke dalam X pangkat 2 dan X pangkat 5, sehingga saat diuraikan menjadi 1 per 2 dikurang 1 per 5. Nah, bentuk ini juga belum sederhana, maka dari itu kita samakan dulu penyebutnya, sehingga menjadi 5 per 10 dikurang 2 per 10 sama dengan 3 per 10. Hasil dari 3 per 10 ini baru bisa kita kalikan dengan Pi, sehingga hasil akhirnya menjadi 3Pi per 10. 3Pi per 10 merupakan hasil akhir dari soal nomor 3.